Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Sedang saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Jadi udah lama ya kita nggak lihat mainnya Michelle Kerr, yang akhirnya bisa comeback merumput secara penuh bersama FC20. Dengan ini harapan back skuad Garuda yang solid ini bisa main lengkap ya buat matchday mendatang. Tapi ternyata saat laga comebacknya bersama 20 kemarin ya sempat agak riskan karena hampir saja dibuat cedera oleh lawan. Hal ini tentu saja menimbulkan amarah publik sepak bola tanah air yang takut miss tak bisa kembali ke timnas. Untungnya Miss sudah mengonfirmasi tak ada luka serius dan masih bisa melanjutkan pertandingan berikutnya. Di sisi lain ada cerita ya, dari asisten pelatih skuad Garuda Alex Pastur yang ternyata punya rencana karir masa depan semenjak atau sebelumnya melatih timnas Indonesia, di mana kepada media Belanda ia mengatakan dari dulu memang menginginkan pekerjaan ini. Pantas saja ya, sangat teramat niat, namun misinya enggak berhenti untuk melatih timnas saja, melainkan juga untuk tembus melatih timnas pusat ya. Jadi mari kita kupas ya satu-satu ya. Jadi akhirnya Michelle Kerr pulih ya dari pasca cedera. Miss mendapat kesempatan bermain penuh selama 90 menit bersama 20. Dia langsung menjawab kepercayaan pelatih dengan performa api di lapangan ya, saat menghadapi Bodo Glimt di pertama playoff 16 besar Liga Eropa. Permain berjuluk El Nyengir ini lini belakang sukses membawa kemenangan 2-1 untuk tim berjuluk The Threes ya. Dengan ini tentu saja menjadi tanda positif ya. Semua penggemar sepak bola tanah air ikut senang setelah sebelumnya sempat absen membela timnas di 2 laga atau 3 laga secara berturut-turut ya, menghadapi Jepang, Arab ya, dan dia absen. Nah, di bulan Maret ya, nanti kemungkinan besar dia akan bisa main dan mudah-mudahan harus bisa main. Karena apa? Karena di eranya Patrick kan akan menjadi sebuah momen yang sangat manis bagi pemain yang senyumnya juga sangat teramat manis juga itu. Sudah tak sabar ingin kembali berjuang bersama skuad Garuda untuk menuju Piala Dunia tahun 2026. Namun laga perdana setelah cedera ternyata hampir saja kembali membuat Michelle Kerr terluka, di mana ada momen ketika itu Miss terlihat tersungkur setelah ditendang oleh pemain lawan, padahal bola sudah keluar lapangan. Sontak ini tentu saja mengkhawatirkan bagi para fan karena terlihat kesakitan cukup lama dan penyerang Bodo Glimt ini sendiri ternyata bernama Udinese yang membuat fan Garuda dongkol dan hampir saja tersulut emosi kalau saja back 25 tahun ini tidak ada cedera ya. Dan habis itu penyerang lawan kena serbu warga 62 yang dikenal kompak membackingi punggawa Garuda dimanapun mereka berada. Untungnya mengutip dari media ya, dikonfirmasi Miss terkendali meski laga itu tersebut memang agak sulit baginya yang baru saja pulih. Untung saja semua berjalan mulus tanpa kendala serius selama 90 menit. Saya menduga ini akan sedikit sulit ya, bagi saya secara fisik. Saya berubah dari 2 kali tampil sebagai pemain pengganti selama 20 menit ya menjadi
tiba-tiba 90 menit namun semuanya berjalan dengan baik. Saya tidak mengalami masalah, ungkap Mischelker kepada media Belanda. Ya, jadi lebih lanjut, El Nyengir juga menilai laga perdana tampil cukup baik meskipun dirinya mengaku sempat ada celah kesalahan yang terjadi. Misch juga menyadari laga versus Bologna itu merupakan pertandingan pertamanya di dalam turnamen Belanda ya. Sebagai dia juga punya partner baru di posisi center back. Saya rasa temannya juga boleh dibilang bagus karena dia bisa bekerja sama dengan baik. Jadi hal ini membuat keduanya padu dan akhirnya ditutup dengan kemenangan 2-1. Nah, ini kan sangat menggembirakan ya. Nah, sementara kita bicara untuk asisten timnas Alex Pastoor, dia sudah lama punya rencana untuk memimpin suatu timnas ya. Pertama yang diidolakan adalah timnas pusat, tapi karena kita di cabang nggak ada masalah, bahwa dia juga berkeinginan mempunyai momen-momen atau peninggalan-peninggalan semenjak nanti dia tinggalkan di dalam kepelatihan. Artinya Alex Pastoor itu bukan sekedar sebagai asisten untuk melatih timnas cabang, tapi juga dia akan mengembangkan bakat-bakat yang ada di dalam Garuda atau di negara Indonesia. Ini cita-cita yang luhur, cita-cita yang bagus. Mudah-mudahan ini bisa dikelola dan ditanggapi oleh PSSI dan semua fan Indonesia. Jadi karena niatnya tulus, mudah-mudahan ya dengan keahlian dia bisa membawa Garuda melejit dengan baik. Ya, kita doakan sama-sama semoga pemain-pemain diaspora yang main di Eropa tidak cedera, khususnya untuk Mischelker semuanya supaya lancar semua karena sempat absen beberapa laga saat timnas lawan Arab juga nggak ada kemarin ya. Jadi mudah-mudahan ya semua lancar dan kita doakan Alex Pastoor juga kerasan dan mencintai Indonesia sehingga dalam melatih itu bisa inovasi-inovasinya bisa tumbuh berkembang dengan baik. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.